Ya, shalom, selamat sore saudara-saudara semua. Kami terus berdoa keadaan Bapak Ibu di rumah dalam keadaan baik oleh karena anugerah Tuhan. Dan mari kita akan ibadah persekutuan rumah tangga supaya setiap rumah tangga kita terus dalam hadirat Tuhan, dalam pemeliharaan dan penjagaan Tuhan. Kita akan bersukacita, kita akan memuji Tuhan dengan penuh kegirangan karena Tuhan baik dan Tuhan amat sangat baik. Amin. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Haleluya. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya, soraklah 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 haleluya. Mari kita satu hati berdoa di dalam Tuhan. Oleh karena anugerah kemurahan kebaikan-Mu kami ada sebagaimana kami ada, dan hari ini kami bersatu hati
hamba-Mu di tempat ini dan seluruh jemaat Tuhan di rumah masing-masing bersama keluarga datang sujud menyembah padamu Tuhan, menaikkan pujian pengagungan karena Engkau Allah yang baik. Segala apa yang terjadi dalam hidup kami dan boleh berlalu dengan baik itu anugerah Tuhan. Oleh karenanya hari ini kami terus menanti-nantikan rahmat kemurahan Tuhan dan juga mana surgawi yang Tuhan persiapkan untuk kami nikmati, sehingga kami bersama keluarga bisa terus melangsungkan kehidupan dalam yang percaya di dalam Yesus Kristus. Di masa krisis kami tetap eksis, di masa yang semakin sulit tetapi kami menikmati mujizat penyertaan Tuhan. Beracaralah Tuhan di dalam ibadah persekutuan rumah tangga kali ini. Setiap kami yang sakit boleh disembuhkan. Setiap kami yang letih lesu berbeban berat beroleh kelegaan. Setiap kami yang menderita dihiburkan. Dan setiap kali kami mengalami mujizat demi mujizat dan penyertaan Tuhan. Kami membuka hati, pikiran, dan telinga kami untuk kebenaran firman-Mu. Dan biarlah terus kami semakin hari didewasakan di dalam Kristus. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara Tuhan. Kasih senyuman dan juga jempol kepada kanan kirimu, kepada istri, kepada anak-anak, suamimu, anggota keluarga di situ. Tuhan itu baik, ya. Kita dipelihara, dijagai sampai hari ini. Karena sesungguhnya hari-hari ini sedang menuju kepada kehancuran. Hari-hari ini dunia sedang menuju kepada penggenapan demi penggenapan Tuhan. Tetapi kita orang-orang percaya di dalam Tuhan akan menikmati berkat di akhir zaman. Kita orang-orang yang di dalam Kristus akan menikmati janji-janji Tuhan. Sekalipun dalam lembah kekelaman, tetapi kita tidak takut bahaya karena Allah beserta dengan kita. Mari saudara, persiapkan Alkitab saudara, Alkitab kita masing-masing untuk kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Matius pasal 24. Matius pasal 24 ayat 3 sampai 14 ya. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan selamat. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara, hari-hari ini kita sedang menggenapi atau menikmati pengenapan demi pengenapan dari janji Tuhan. Berita-berita tentang akhir zaman terus akan bergulir. Kapan Yesus datang? Nobody knows, tidak ada orang yang tahu. Tetapi yang kita tahu pasti bahwa Yesus itu pasti datang. Saudara, bahwa penderitaan demi penderitaan menuju zaman akhir, menuju akhir zaman itu akan semakin kentara, semakin nyata dan semakin berat.
tetapi penghiburan bagi kita di ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi saudara, waktunya seberapa dekat? Ya, sangat dekat dibandingkan masa lalu. Tetapi bahwa tandanya adalah kesudahan segala sesuatu itu tiba kalau Injil Kerajaan itu sudah diberitakan kepada dunia ini. Saudara, tema kita sore hari ini adalah berkat di akhir zaman. Pada akhir zaman kita bukan hanya melihat banyaknya penganiayaan seperti dikatakan Alkitab, sehingga banyak orang mulai takut dan gentar untuk mengakui iman percayanya di dalam Tuhan. Namun di akhir zaman ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan untuk kita nikmati. Ya, paling tidak ada 4 nanti. Kita akan pelajari di sini. Memang seiring menuju akhir zaman akan ada penderitaan, penyesalan dan sebagainya. Tetapi di balik semua itu juga ada berkat-berkat bagi orang-orang yang percaya. Ya, paling tidak ada 4 berkat yang dapat dinikmati di akhir zaman ini. Yang pertama, menjadi saksi mata di akhir zaman. Ya, pasal 24 ayat 48 dikatakan demikian. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, 24 ayat 48. Ada hamba yang setia dan hamba yang jahat. Hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orang memberitakan mereka makanan pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugas itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Hal ini merupakan berkat Tuhan yang besar bagi kita orang percaya di akhir zaman ini. Sebagai orang percaya, kita yang akan menjadi saksi mata dari semua peristiwa. Kalau nabi-nabi pada zaman dahulu hanya dapat penubuat tentang akhir zaman, tetapi kita menjadi saksi dari semua nubuat pada akhir zaman. Saudara Tuhan, inilah kantungan kita yang tinggal di akhir zaman. Karena di awal-awal para nabi sudah bernubuat, menyatakan apa menjadi rancangan Tuhan di hari-hari akhir. Tetapi kita sekarang adalah orang-orang yang menjadi saksi mata dari peristiwa-peristiwa besar yang Tuhan kerjakan, Tuhan nyatakan. Saudara sekalian Tuhan, ada banyak penderitaan, bahwa hari-hari ini karena pandemi ada banyak orang menjadi sedih, sakit, dan juga ada yang mati. Ya. Tetapi di balik semua itu juga ada cerita-cerita lain tentang mujizat, keajaiban Tuhan. Bagaimana orang-orang yang ada di dalam Tuhan juga menikmati pembelaan, pemeliharaan, penjagaan dari keadaan zaman ini. Tetapi juga ada orang-orang yang memang Tuhan izinkan dipanggil Tuhan dengan menjadi bagian dari korban karena keadaan pandemi ini. Tetapi kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Bagi setiap orang yang ada di dalam Tuhan, selalu ada rancangan yang baik. Bagi orang-orang yang percaya kepada Dia, sekalipun Tuhan izinkan kita itu berjalan dalam padang gurun yang luas, perjalanan yang panjang, tetapi Allah hadir sebagai tiang awan, tiang api. Allah menyediakan mana surgawi dan daging. Allah menyediakan air minum yang sehat. Sehingga sekitar 40 tahun orang Israel di padang gurun tidak kekurangan sesuatu pun. Maka kita pun hari-hari ini tidak saja menjadi orang yang mendengarkan, tetapi kita juga mengalami. Di masa pandemi yang sulit ini, Allah tetap memelihara, Allah tetap menjaga, Allah tetap mengenapi setiap janjinya atas umatnya. Maka saya secara pribadi terus berdoa, sebagai gembala juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Setiap saudara bisa menjadi saksi, bisa menjadi pelaku sejarah dari rancangan-rancangan ilahi yang digenapkan di akhir zaman ini. Ada berkat Tuhan. Mari jangan penuhi panca indramu, penglihatan, pendengaran, perasaan, otak kita dengan berita-berita negatif saja tentang corona, tentang virus, tentang kematian, penderitaan. Tetapi kita harus mulai melihat sisi yang lain. Bagaimana di balik semua itu, terlebih besar dari semua itu adalah bagaimana Allah menyatakan rahmatnya akan dunia ini, bagaimana Allah menyatakan rahmatnya atas kita, bagaimana Allah menjadikan kita itu menikmati setiap
janji-janji Tuhan. Yang kedua, Injil Kerajaan Allah diberitakan ke seluruh dunia, ayat 14 tadi. Injil artinya kabar kesukaan, yaitu kabar tentang Yesus Kristus. Di akhir zaman ini kerajaan diberitakan disebarluaskan ke seluruh dunia melalui berbagai media. Orang yang belum mengenal Kristus dan belum percaya dapat diselamatkan oleh Injil Allah apabila ia meresponinya. Selama masih ada kesempatan, mereka diberi kesempatan untuk bertobat. Ya, Lukas 24 ayat 14 tadi berkata demikian, dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Saudara, Injil Kerajaan Allah adalah isinya Injil adalah berita tentang Yesus Kristus. Maka setiap kita yang rindu menikmati atmosfer surga, menikmati damai sejahtera, maka hadirkan Kristus dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam keluarga besarmu. Jadikan hidupmu itu menjadi punya impact, punya dampak kepada orang-orang di sekeliling kita. Ketika lingkungan kita, ketika masyarakat kita sedang sakit, sedang mengalami ketakutan, kita hadir sebagai orang yang pembawa damai sejahtera. Kita hadir sebagai orang yang memberi pengharapan, nilai-nilai positif. Jangan justru memborbardir dengan cerita-cerita yang negatif. Bahkan lebih banyak itu kalau kita mendapatkan informasi-informasi, kalau kita tidak saring, kita tidak konfirmasi, maka informasi itu adalah cenderung hoax atau bohong, tidak benar. Bahkan mengenai COVID sekalipun. Maka mari kita menggunakan setiap media yang ada untuk mewartakan kabar kesukaan. Kenapa ini menjadi berkat? Karena ketika kita punya kesempatan untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah, kita akan punya mahkota kehidupan, mahkota yang tidak pernah layu, menjadi buah dari kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Yang ketiga, yang pertama menjadi saksi, yang kedua memberitakan Injil, yang ketiga adalah Roh Kudus dicurahkan. Akhir zaman adalah masa anugerah Allah untuk mencurahkan rohnya secara luar biasa. Roh Kudus akan bekerja luar biasa di tengah umatnya. Roh Kudus tercurah, pasti ada sesuatu terjadi untuk membangun tubuh Kristus. Dalam nubuatan Yoel pasal 2 ayat 28-29 yang digenapkan dalam Kisah Para Rasul itu, bagaimana peristiwa Pentakosta terjadi, bagaimana perubahan besar-besaran dari kehidupan orang percaya yang mengubahkan dunia itu dimulai, saudara, sehingga kegerakan tentang pendirian church planting, pendirian gereja itu juga merambah. Dan setiap kita yang ada Roh Kudus, yang dipenuhi dengan Roh Kudus, kita akan mengembangkan karunia-karunia roh itu nyata dalam hidup kita. Buah roh di dalam Galatia itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, ya, dan banyak lain lagi. Munculkan itu dalam hidup kita. Di saat-saat pandemi seperti ini, orang menjadi apatis, tidak peduli dengan keadaan sekelilingnya, cenderung untuk mengasihani diri sendiri, cenderung untuk menjaga diri sendiri, sehingga kalau ada yang sakit yang dibiarkan, isoman dibiarkan, ya, dengan alasan COVID, jaga jarak dan sebagainya. Saudara, sebetulnya tidak ada alasan untuk kita tidak mengasihi mereka. Mari memunculkan kasih itu, tetapi tetap dengan protokol kesehatan. Ketika kita mengaruhi orang sakit, mengunjungi orang sakit, tidak seperti dulu-dulu bisa bertatap muka dalam jarak dekat, bersalaman mungkin, ya, tetapi memang mulai sekarang ada perubahan. Tetapi wujud dari kasih itu harus tetap nyata, wujud dari perhatian itu juga harus tetap nyata, ya. Kalau ada orang berduka, ya paling tidak katakan ungkapan rasa duka cita, ya. Kalau ada orang yang sakit, ya, kita bisa minta tahu tentang sakitnya apa, apakah sudah dibelikan obat atau belum. Kalau isoman kan nggak bisa kemana-mana, saudara. Kita yang sehat, yang bisa mengusahakan, mungkin membelikan makanan, mungkin membelikan vitamin, mungkin membelikan obat, mungkin mencukupkan yang lain yang tidak bisa dikerjakan oleh para isoman, saudara. Menyedihkan orang-orang isoman ini. Mereka harus ada di dalam rumah, terkungkung karena sakitnya. Tetapi ada masyarakat yang abai dengan itu.
Sehingga dalam beberapa kasus ya, cukup banyak juga orang yang akhirnya meninggal di dalam rumahnya karena tidak ada perhatian, karena tidak ada perawatan yang semestinya, saudara. Tapi kita orang-orang percaya harusnya tidak demikian. Kita akan tetap memperhatikan orang-orang isoman di sekeliling kita. Saya dengan teman-teman mengerjakan ini, saudara, dengan kemampuan yang seadanya, semampunya, tetapi kita mau nyatakan bukti kasih kita dengan memberikan makan siang yang siap saji, siap makan, saudara. Sehingga saudara-saudara yang isoman itu mereka dapat tertolong. Tidak seluruhnya, tetapi sebagiannya bisa kita tanggung. Hanya sekedar makan siang, saudara. Tetapi menjadi sangat berarti bagi mereka. Bagaimana mereka ungkapkan sangat terima kasih, saudara. Kenapa? Karena mereka sangat tertolong. Mereka tidak perlu masak, mereka bisa makan, dan mereka menjadi sehat. Saudara Tuhan, karena Roh Kudus dalam diri kita, kita punya kasih yang melampaui akal. Kita punya damai sejahtera. Kita punya kemurahan hati. Yang keempat, Yesus akan datang dan menjemput kita sebagai mempelai wanita dalam 1 Tesalonika. Kedatangan Yesus Kristus dibagi dalam 2 tahap. Datang di awan-awan. Pada saat itu orang yang mati dalam iman kepada Yesus akan mengalami kebangkitan, diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Dan yang kedua datang setelah masa antikris. Yesus datang menjadi hakim yang adil dan masing-masing orang akan dihakimi menurut perbuatannya. Saudara sekalian Tuhan, berkat di akhir zaman adalah bahwa akan ada namanya kedatangan Kristus yang kedua kali. Ketika Yesus mekrat naik ke surga, dia naik ke awan bertahap seperti itu, maka dikatakan di sana bahwa engkau juga akan melihat nanti Yesus turun secara bertahap dari atas ke bawah seperti itu, saudara. Dan pada saat itu terjadi dalam 1 Tesalonika, orang-orang yang mati terlebih dulu akan dibangkitkan bukan dengan menggunakan tubuh yang lama yang sudah hancur, tetapi menggunakan tubuh kemuliaan. Dan kemudian baru orang yang hidup, orang percaya zaman itu akan mengalami pengangkatan dan juga diubahkan sekejap mata menggunakan tubuh kemuliaan. Saudara Tuhan, ini sesuatu yang sangat indah dan luar biasa. Kalau kita sampai kepada waktu itu, maka yakinkan dirimu tetap ada di dalam Yesus Kristus. Maka saudara, 4 hal ini berkat di akhir zaman, kita menjadi saksi dan pelaku dari peristiwa akhir zaman. Kita menjadi orang yang memberitakan Injil Kerajaan. Kita menjadi orang yang dipenuhi Roh Suci. Dan kita akan mengalami namanya penjemputan dan menjadi mempelai Kristus. Maka saudara sekalian Tuhan, jangan terlalu terkungkung dengan pandemi ini. Tetapi tetaplah lakukan protokol kesehatan dengan baik. Bangunlah imunitasmu dengan iman yang kuat di dalam Tuhan. Karena hanya itu sumber kekuatan kita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira adalah hati yang bersuka cita. Karena kita sudah punya janji keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kiranya ini memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk persekutuan rumah tangga pada kesempatan hari ini. Tuhan menolong berkati seluruh jemaat-Mu, para pemirsa semuanya di tempat masing-masing, sehingga kasih karunia Allah memampukan mereka menikmati berkat akhir zaman ini. Kasih karunia perlindungan darah Kristus menjauhkan mereka dari sakit penyakit dan membuat mereka terus bergirang karena penyertaan Tuhan. Kami akhiri ibadah hari ini dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.